secara tidak langsung Rizal Ramli mengatakan bahwa Pak Jokowi, Ma'ruf Amin, kemudian Mahfud MD, Prabowo, dan seluruh menteri dalam kabinet Pak Jokowi ini iblis. Nah, ini kan agak susah ya. Karena apa? Rizal Ramli pernah menjadi iblis dalam tanda kutip, pernah menjadi menteri di era pemerintahan Gus Dur maupun Pak Jokowi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, saya tidak tahu mengapa hari ini saya puas gitu. Puas karena membaca ada berita Menko Polhukam Mahfud MD menghajar dengan telak Rizal Ramli. Wow, saya puas, saya berbahagia. Apalagi Mahfud MD mengatakan dengan tegas bahwa semakin lama Rizal Ramli itu semakin bodoh dan ngawur. Ini kenyataan. Nah, apa pasalnya sehingga Profesor Mahfud MD kemudian bersikap atau menyatakan sesuatu yang sangat keras seperti itu? Rupanya pernyataan Mahfud MD pada waktu beliau menjadi ketua MK itu dicoba dipelintir oleh Rizal Ramli. Dikatakan siapapun yang masuk kekuasaan itu pasti iblis. Artinya Rizal Ramli pernah menjadi iblis. Karena apa? Pernah menjadi menteri di era Gus Dur, pernah menjadi menteri juga di era Pak Jokowi. Jadi kalau Rizal Ramli konsekuen dengan omongannya dia juga pernah jadi iblis. Sahabat Indonesia, ternyata bukan itu yang dimaksud dengan Mahfud MD. Bukan seperti itu. Mahfud MD mengatakan tentang betapa buruknya undang-undang terkait dengan otonomi daerah. Terlalu banyak masalah yang muncul raja-raja kecil, kemudian banyak efek-efek yang negatif dampak dari penerapan undang-undang otonomi daerah. Nah, waktu itu Pak Mahfud mengatakan malaikat pun akan jadi iblis kalau masuk dalam ranah undang-undang otonomi daerah. Nah, ini sekian tahun kemudian diplesetkan oleh Rizal Ramli seolah-olah Mahfud MD mengatakan siapapun yang masuk di pemerintahan akan menjadi iblis gitu. Dan secara tidak langsung Rizal Ramli mengatakan bahwa Pak Jokowi, Ma'ruf Amin, kemudian Mahfud MD, Prabowo, dan seluruh menteri dalam kabinet Pak Jokowi ini iblis. Nah, ini kan agak susah ya. Karena apa? Rizal Ramli pernah menjadi iblis dalam tanda kutip, pernah menjadi menteri di era pemerintahan Gus Dur maupun Pak Jokowi. Sahabat Indonesia, ini pembelajaran buat Rizal Ramli. Jangan main pelintir saja pernyataan seseorang terus hanya mencari sensasi, pansos, panpol, panjat politik gitu ya, untuk merasa menjadi oposisi agar bargainingnya naik, lalu dia membabi buta mengkritik banyak orang. Rizal Ramli lupa bahwa pada saat dia mengkritik orang lain, otomatis dia mengkritik diri sendiri. Karena apa? Dia mantan menteri. Mau nggak Rizal Ramli dikatakan iblis? Tidak mau kan? Jadi memang sudah kelewatan. Dan saya bahagia seorang Profesor Mahfud MD berani mengatakan dengan tegas bagaimana seorang Rizal Ramli. Ini pembelajaran. Dan mohon maaf Pak Rizal Ramli, saya dan mungkin puluhan juta rakyat Indonesia bersukacita melihat Bapak dihajar oleh Profesor Mahfud MD. Karena ini pembelajaran. Jangan sampai seorang doktor, akademisi, kemudian menyampaikan hoax, kabar burung yang bisa menyesatkan banyak orang.
apalagi mengutip pernyataan orang dan dipelesetkan. Ini bagi saya blunder dan fatal. Sahabat Indonesia, Rizal Ramli memang aneh gitu. Dia pernah menuduh saya, menuduh banyak orang seolah-olah kami yang membela Indonesia, membela akal sehat, membela pemerintah itu adalah buzzer RP. Jadi ya kualitas seorang Rizal Ramli tidak punya data, asal mangap menuduh banyak orang. Sudah kita klarifikasi bahwa itu tidak benar, bahwa saya sampai detik ini belum pernah menerima uang dari pemerintah, dari Pak Jokowi, dari istana. Jadi mungkin begini ya, mungkin orang itu sering menuduh orang lain berperilaku seperti yang dia lakukan. Jadi mungkin memang Rizal Ramli sendiri itu adalah orang yang bayaran, yang sering menjadi proksi bagi kelompok-kelompok tertentu untuk menyuarakan. Dibayar sehingga dia menuduh orang lain yang menyerang dia adalah buzzer RP. Ini menurut saya sangat mengecewakan. Sama dengan kasus bahwa semua orang masuk pemerintahan adalah iblis, ini mungkin ya karena dia berperilaku seperti itu. Sahabat Indonesia, satu hal yang saya ingatkan, bahwa Rizal Ramli ini pernah menjadi Menko Kemaritiman pada saat era Pak Jokowi. Tapi ternyata dia dianggap gagal, dianggap tidak mampu, dianggap tidak perform, sehingga dia dipecat. Nah, Pak Jokowi tahu mana emas, mana loyang. Artinya kalau ada menteri yang di-reshuffle, itu pasti dianggap tidak mampu dan tidak becus. Itu satu hal. Kita lihatlah, bandingkan dengan seorang Mensesnek Pratikno misalkan, atau Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, atau Pak Basuki Hadimulyono, Bu Sri Mulyani, kemudian Ibu Retno Marsudi. Itu selama 2 periode dipakai terus oleh Pak Jokowi. Kenapa? Karena memang kinerjanya bagus. Jadi siapapun yang dipecat oleh Pak Jokowi artinya dianggap tidak mampu, dan Rizal Ramli adalah salah satu menteri yang dianggap tidak becus bekerja. Itu catatan saya. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudi S. Kamil.